Pemirsa, ritual atau tradisi tahunan mudik sebentar lagi akan dijalani oleh jutaan orang dari ibu kota menuju ke kampung halaman. Berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, jumlah pemudik tahun ini diperkirakan akan meningkat drastis. Ini harus diantisipasi oleh pemerintah agar tidak ada lagi teror kemacetan di mudik tahun ini. Inilah ulasannya di Top Review. Tidak terasa, dalam beberapa hari lagi, sebagian masyarakat Indonesia akan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah dan yang tak pernah absen di setiap lebaran, yakni tradisi mudik ke kampung halaman. Pemerintah memperkirakan tahun ini akan terjadi peningkatan jumlah pemudik hingga 71,7% atau sekitar 193,6 juta orang, naik signifikan dibanding tahun 2023 lalu. Sementara untuk pemudik dari Jabodetabek peningkatannya mencapai 84,27% atau sekitar 28,4 juta orang. Untuk memberikan kenyamanan dan keamanan serta keselamatan masyarakat, pemerintah telah menyiapkan strategi jitu dengan memberlakukan kebijakan yang efektif untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan pemudik yang mengakibatkan kepadatan di simpul dan di ruas jalan melalui pola perjalanan, pola transportasi, dan pola lalu lintas. Kebijakan tersebut diantaranya pengaturan waktu mudik, penyelenggaraan diskon tarif transportasi massal untuk mudik lebih dini, program mudik gratis, rekayasa lalu lintas, diskon tarif jalan tol, hingga pengaturan lalu lintas, terutama pada daerah yang beresiko terjadinya kepadatan lalu lintas yang luar biasa. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengklaim pihaknya telah mengantisipasi lonjakan pemudik di jalur transportasi darat melalui sejumlah strategi, di antaranya rekayasa lalu lintas, penambahan marka jalan, serta menyiagakan ribuan personil Polri di lapangan melalui operasi Ketupat 2024 mulai tanggal 4 April hingga 16 April 2024. Dan di saat-saat tertentu, manakala memang arus yang masuk di jalur tol sudah sangat luar biasa, ada wilayah-wilayah yang tentunya berdasarkan rapat kita dengan Dinas Jasa Marga, kita akan bebaskan untuk beberapa waktu untuk jalur-jalur tol apabila memang kapasitasnya sudah melebihi dengan dari apa yang dikriteriakan. Seperti skema tahun-tahun sebelumnya, Polri memastikan penerapan sistem ganjil genap di tol dalam kota hingga tol Kali Kangkung secara permanen selama arus mudik Lebaran tahun 2024. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan menegaskan opsi ganjil genap secara permanen jika kontraflow dan one way tidak mampu mengatasi kepadatan arus mudik dan arus balik Lebaran 2024. Melaksanakan untuk GAG ini akan diberlakukan pada situasi tertentu pada ruas-ruas jalan tertentu, khususnya di jalan tol. Kemarin kita sudah melaksanakan simulasi katakanlah di ruas tol Jakarta Cikampek. Jadi untuk pelaksanaan GAG ini betul-betul itu alternatif terakhir ya untuk pemberlakuannya. Termasuk tilangnya? Gimana? Tilangnya di waktu tadi? Untuk penindakan pelanggaran kita memang karena ini operasinya operasi kemanusiaan, saat ini kita sesuai dengan perintah pimpinan kita lebih persuasif, kita akan kedepankan dulu teguran, penindakan, sosialisasi. Nah, dan kalaupun ada kita penindakan menggunakan penindakan etle. Tak hanya Polri, Kementerian Perhubungan juga telah menyiapkan berbagai strategi guna kelancaran arus mudik tahun ini. Melalui tagline Mudik Ceria Penuh Makna, Menteri Perhubungan berharap masyarakat dapat menjalani tradisi tahunan mudik dengan aman, nyaman, dan bermakna. Tak hanya di jalur darat, pemerintah juga mengklaim telah memastikan jasa layanan transportasi udara dan laut bisa memberikan kenyamanan bagi para pemudik. Angkutan mudik transportasi udara dan laut masih menjadi pilihan sebagian masyarakat untuk mudik, sehingga wajar jika masyarakat meminta semua pelayanan harus aman dan nyaman agar bisa merayakan Lebaran bersama keluarga di kampung halaman. Dan secara khusus saya pesankan kepada ASDP dan Pelindo dan stakeholder bahwa seyogianya kapal-kapal yang besar dan kecepatan lebih tinggi itu didahulukan. Oleh karenanya dalam waktu dekat ini kita akan melakukan satu verifikasi tentang kapal-kapal itu sehingga angkutan yang dilakukan akan lebih banyak dan lebih cepat. Sudah ada penambahan fasilitas
baik penambahan kapasitas kapal tadi Pak Menhub sudah menyampaikan maupun sarana prasarana penunjang yang lain. Kenapa ini perlu kita pastikan? Tadi Pak Menhub juga menyampaikan ada kenaikan 50% untuk tahun ini dibanding tahun lalu, berarti nantinya akan menyeberang juga akan ada penambahan. Supaya memastikan bahwa visi rasionya tetap bisa dipertahankan seperti tahun lalu, syukur-syukur bisa lebih rendah, maka tidak ada pilihan lain harus ditambah dengan fasilitas. Patut diakui, tradisi klasik tahunan mudik memang menjadi fenomena pergerakan orang atau massa dalam jumlah yang sangat besar. Dari tahun ke tahun, jumlah pemudik menunjukkan peningkatan yang signifikan. Tren perbaikan penanganan mudik yang terjadi setiap tahun menjadi catatan manis pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Selain dari segi infrastruktur yang makin baik, skema pengaturan lalu lintas baik darat, laut maupun udara menjadi hal utama yang harus diprioritaskan. Meski demikian, Presiden Joko Widodo tetap menghimbau agar masyarakat bisa merencanakan mudik lebaran lebih awal, terutama bagi pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi, agar waktu perjalanan menuju tempat tujuan tidak terlalu lama alias habis di jalanan. Mudik tahun ini adalah mudik yang akan sangat besar sekali. Kenaikannya 56% dibanding tahun yang lalu. Oleh sebab itu saya menghimbau, mengajak masyarakat untuk mudik lebih awal. Kalau tidak, keluarganya dulu yang diberangkatkan untuk mudik. Agar mudik kita tahun ini semuanya berada pada posisi yang nyaman. Meskipun himbauan telah disampaikan Presiden Joko Widodo, ada faktor non-teknis yang perlu diwaspadai dan ini seringkali menjadi penyebab terjadinya kemacetan serta antrean panjang di jalan raya. Adapun sejumlah titik rawan penyebab kemacetan yang perlu diantisipasi, diantaranya di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten. Pemerintah menyebut dari hasil survei, daerah asal perjalanan pemudik terbanyak yaitu Jawa Timur sebesar 31,3 juta orang, disusul Jabodetabek sebesar 28,43 juta orang, dan Jawa Tengah sebesar 26,11 juta orang. Sementara untuk daerah tujuan terbanyak yaitu Jawa Tengah sebesar 61,1 juta orang, Jawa Timur sebesar 37,6 juta orang, dan Jawa Barat sebesar 32,1 juta orang. Adapun minat masyarakat terhadap pemilihan penggunaan angkutan untuk mudik lebaran terbanyak adalah kereta api sebesar 20,3%, bus 19,4%, hingga mobil pribadi dengan jumlah pemudik mencapai 35,42 juta orang. Sementara itu, perakiraan puncak hari mudik berdasarkan pilihan masyarakat adalah H-2 atau Senin 8 April 2024, yakni tepat dimulainya cuti bersama, dengan potensi pergerakan massa sebanyak 26,6 juta orang. Masyarakat berharap upaya pemerintah dalam mempersiapkan layanan mudik yang matang bisa terrealisasi, sehingga mudik dengan lancar, aman, nyaman, dan selamat dapat terwujud. Namun ingat, upaya tersebut bisa terwujud jika masyarakat juga berpartisipasi menciptakan ketertiban selama arus mudik dan arus balik 2024. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.